Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Sedulur Sinorowedi salah satunya membidangi budidaya lele. 3 tahun kurang lebih berjalan dalam proses memulai, dan pada saatnya akan dilakukan sebuah model atau prototipe smart farming di budidaya lele. Teman-teman yang butuh diketahui berkaitan dengan smart farming selama ini identik dengan teknologinya saja yang berbasis digitalisasi, otomatisasi, yang menggunakan alat-alat yang ada saat ini. Namun perlu diketahui, dari dasar kalimatnya saja smart farming itu memberikan sebuah refleksi bahwasanya penampilan atau tampak luar dari smart farming yang berbasis teknologi dan otomatisasi itu adalah refleksi dari pemahaman utuh berkaitan dengan budidaya lele itu sendiri. Sehingga saat kita sudah melibatkan teknologi yang ada sehingga diangkat menjadi smart farming secara utuh, itu menandakan kesiapan atau pemahaman yang utuh berkaitan dengan budidaya lele. Jadi di sini penentuan teknologi apa saja yang mau dilakukan di smart farming sebagai role model di PT Sedulur Sinorowedi adalah mencerminkan pemahaman budidaya itu sendiri yang dikaitkan dengan digitalisasi, atau lebih tepatnya peduli dengan kader-kader milenial yang nantinya akan menjadi calon mitra budidaya lele di PT Sedulur Sinorowedi Nganjuk, Jawa Timur. Apa saja sih yang menjadi poin-poin penting yang bisa diotomatisasi sehingga utuh disebut sebagai smart farming? Yang pertama adalah pemahaman utuh berkaitan dengan pakan. Satu, sehingga saat kita merancang alat untuk memberikan pakan otomatis, itu sudah ada dasar rujukan dosisnya. Itu yang pertama. Sehingga aset atau investasi yang kita berikan untuk membuat sebuah perangkat alat otomatisasi pemberian pakan lele itu menjadi tepat sasaran, sehingga nilai investasi yang kita berikan akan harapannya berbanding lurus dengan pendapatan yang kita raih. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan manajemen air. Bagaimana air itu diberikan tepat sasaran dan dibuang juga tepat sasaran sesuai dengan fase pertumbuhan daripada lele itu sendiri. Ini juga memerlukan basic atau pemahaman yang betul-betul utuh bagaimana air itu bisa dijaga dan dirawat. Sehingga alat otomatisasi yang kita lakukan sebagai bentuk komponen pendukung smart farming yang berbasis digitalisasi dan otomatisasi itu menjadi sesuai dan tepat sasaran. Terus yang ketiga berkaitan dengan alat pendukung, ada namanya aerator atau suplai oksigen, yang disitu berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu saat malam hari pada umumnya. Karena memahami air yang sudah kita kondisikan di awal sebelum tebar itu akan mengalami siklusnya 1x24 jam berkaitan dengan suhu yang labil naik turun. Apa dampak dari suhu yang turun itu? Yaitu akan membawa oksigen terlarut yang sudah dikondisikan di awal akan juga ikut turun sesuai dengan turunnya suhu. Nah, timing atau otomatisasi yang berkaitan dengan aerator juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman